Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di siang menjelang sore hari ini saya akan membuat suatu konten yang terbaru terkait masalah hukum di Indonesia. Kemarin ada keputusan dari MA, Mahkamah Agung, terkait masalah kasus Vina, yang diputuskan bahwa terpidana yang sudah dipenjara yang mengadukan PK, peninjauan kembali, ditolak oleh MA dengan alasan novum yang diajukan itu adalah sesuatu yang sudah pernah diajukan terlebih dahulu. Padahal kami masyarakat awam, masyarakat kecil, itu tidak demikian. Ada bukti-bukti baru, saksi-saksi baru, seperti halnya ada seorang yang sedang berjalan kaki lalu melihat ada terjadi suatu kecelakaan. Dan itu masyarakat kecil tidak mungkin berbohong. Untuk apa berbohong? Ada 2 orang saksi, 3 orang saksi, itu benar-benar menyatakan tahu persis kejadian hari itu. Dan kalau dikaitkan dengan alibinya sama, persis itu. Mungkin kami dari masyarakat kecil, dari itu saja mungkin sudah tahu bahwa itu adalah terjadinya adalah kecelakaan. Ketika ada proses teori sana, teori sini terkait masalah mungkin hakim, itu teori. Coba berpikir nalar secara naluri, hati kita, hati kecil kita berbicara bahwa jelas masyarakat kecil itu dari kronologinya saja sudah jelas kok. Kenapa kok Mahkamah Agung kok menolak PK-nya? Jadi ada novum tentang bagaimana ekstrak daripada handphonenya si Windy, itu jelas tidak mungkin kejadian hanya beberapa menit bisa melakukan suatu pembunuhan, perkosaan, dibawa sana, dibawa ke sini hanya dalam jangka sekian menit. Karena ekstrak dari video handphone tersebut saat itu adalah jelas menyatakan. Ini pengamatan kami dari masyarakat kecil ya. Tapi kenapa saya kurang tahu kok hukum di Indonesia kok, apakah mungkin ada di belakang layar pemain-pemainnya, atau mungkin ketakutan bahwa apalagi akhir-akhir ini para hakim kemarin pun sudah terjerat masalah suap menyuapnya. Para hakim kemarin yang ditangkap yang ada sekian ratus miliar, 920 miliar, itu adalah pemain daripada para hakim. Apa juga seperti itu terlibat inilah masalah itu. Kok seperti seakan-akan hati nurani dari masyarakat kecil dengan apa yang disampaikan oleh para hakim itu berbeda. Coba simak dulu ini penjelasan dari Humas Mahkamah Agung. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan-wartawati yang telah berkenan hadir konferensi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Vina, ya, yang terkenal dengan Vina Cirebon. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Vina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Vina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut.
A. Nomor 198 PK-PIT-2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK-PIT-2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK-PIT-SUS-2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK-PIT-2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK-PIT-2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK-PIT-SUS-2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara, sehingga yudek yuris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku
Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi ya itulah penjelasannya. Jadi kami habis pikir, kami tidak pernah belajar hukum, kami tidak pernah tahu bagaimana cara hukum, tapi dari hati nurani kami bahwa kok seakan-akan bahwa hukum di Indonesia kok demikian. Apakah salah teorinya atau salah di mana? Bahwa kalau dari fakta-fakta yang menurut kami pengamatan orang awam itu bahwa jelas kasus Vina itu adalah murni tragedi kecelakaan. Dan mereka, anak-anak kita yang memang dihukum itu adalah korban yang salah tangkap. Dari pandangan orang awam saja, nggak usah teori berbelit-belit seperti para pengacara, para majelis hakim dan lain sebagainya atau kejaksaan. Dari segi yang awam saja itu demikian. Kami berpikir, ya Allah, apakah benar sesuai dengan keadilan bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa dari 3 hakim itu yang 2 masuk neraka dan 1 adalah masuk surga. Apakah benar itu kalimat-kalimat seperti itu? Karena terkesan bahwa ini sangat luar biasa kasus Vina ini. Sudah mungkin kami yang dari masyarakat awam, dari persidangan, dari kelihatan gambar-gambar yang diinvestigasi, bahkan ada kontennya daripada Kang Deddy Mulyadi yang sudah orang yang bersedia dia pun dipenjara menggantikan 8 orang itu karena merasa yakin bahwa dia tidak pernah mengatakan sesuatu. Kok hakim kok tuli ya? Mohon maaf Pak Hakim, suara Anda kata suara Tuhan, tapi kok demikian? Kami seakan-akan tidak percaya tentang keputusan hakim itu. Kami tidak percaya, yakin 100%, 1000% bahkan tidak percaya. Ini ada permainan apa para hakim? Hati-hati, kalian sebentar lagi juga akan berpindah alam di alam barzah dan besok akan diadili kalian. Apakah tidak sejernih itu untuk mengatakan bahwa kok hasilnya beda seperti apa yang kami masyarakat kecil yang tidak ngerti hukum kok dengan para ahli hukum? Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ini adalah bukan yang terakhir dalam arti kata dari mereka-mereka yang sudah teraniaya, terperdaya menjadi terpidana. Mudah-mudahan dibukakan suatu jalan yang terbaik. Akhir kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.